إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير kita tentunya juga sepaham bahwa rasanya tidak ada perempuan nabi, tidak ada perempuan rasul. Ya. Kenapa tidak ada perempuan dan tidak ada perempuan rasul itu saya punya tulisan di dalam sebuah buku berjudul Manifesto Kenabian. Saya bahas tentang masalah ini. Tapi perempuan waliullah, ya mungkin kalau kita tidak katakan jumlahnya menyamai laki-laki, tapi sangat banyak perempuan masuk kategori waliullah. Kita tidak ragu misalnya Hasrat Maryam itu adalah perempuan waliullah, ya, dan berbagai lagi wanita-wanita. Saya pikir kita juga tidak ragu Hasrat Khadijah adalah waliullah, ya. Tapi Hasrat Fatimah Zahra di antara memang seluruh wanita, semua perempuan alam yang mempunyai kedudukan tinggi, ya istilahnya Hasrat Fatimah berada pada puncak ketinggian di antara mereka semua. Dan itu nanti kita akan jumpai penjelasan dan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembahasan pasal pertama buku ini, judulnya adalah Milad Hasrat Siddiqah Thahirah. Jadi kelahiran Hasrat Fatimah. Nah, Siddiqah Thahirah ini juga merupakan salah satu di antara nama-nama Hasrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. Nah, saya sedikit ingin membacakan suatu syair Arab yang mengagungkan dan memuliakan putri Nabi ini. Ya. Di sini ditulis, ya habbadha min lailatil milad al-lailatul isrin min jama'ali milad bintil Mustafa Rasul Siddiqah Thahirah Batul Sayyidatu Insiyah Haura Fatimatu Zakiyatu Zahra ya lailatan sarra biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam idh wulidat bintun Nabi Ahmad miladuha sarra qulubil bashar ya annaha syafi'atu fil mahsyar. Ya, syair ini tentu kita bisa pahami sedikit-sedikit dari maknanya, bahwasanya ya dalam mengenang ya hari atau malam kelahiran, yaitu malam 20 dari Jumadil Ula, kelahiran putri Mustafa Rasul, ya Siddiqah Thahirah Batul. Nama beliau ini Siddiqah Thahirah Batul Sayyidatu Insiyah Haura, ya penghulu Insiyah, perempuan. Haura, ya Haura atau bisa dimaknai malaikat atau bidadari. Fatimah Zakiyah Zahra, ini juga diantara nama beliau, Fatimah Zakiyah Zahra, ya. Wahai malam di mana Nabi gembira dengannya, karena telah lahir putri Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam.
kelahirannya menggembirakan hati-hati manusia karena dia adalah syafi'ah fil mahsyar, yakni pemberi syafaat di padang mahsyar. Itu kandungan secara global daripada syair tadi. Nah, ulama Syiah dan ulama Ahlus Sunnah itu sepakat atau istilahnya banyak dari kalangan mereka ya, memandang kelahiran Hazrat Fatimah itu ya terjadi pada tanggal 20 Jumadil Tsani itu. Ya, kalau di kalangan ulama Syiah seperti Syekh Kulaini, Allamah Majlisi, Syekh Tabarsi, Tabarisi dan Said Taus. Ya, mereka mengatakan bahwa Hazrat Zahra itu lahir di hari Jumat 20 Jumadil Tsani dari tahun kelima Bi'tsah. Ya, jadi tahun kelima Bi'tsah itu artinya Bi'tsah itu kan hari pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Bi'tsah itu istilahnya memang adalah hari di mana Nabi Islam diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ya, kalau kita di Indonesia ini tidak memperingati dan merayakan hari Bi'tsah, tapi seperti di negeri Iran di mana saya hidup dulu, waktu belajar itu hari Bi'tsah itu dirayakan. Ya, jadi dibuatlah majelis-majelis memperingati hari Bi'tsah itu, ini hari pengangkatan Nabi dan Nabi sebagai Rasul itu. Jadi kita memperingatinya penuh dengan kemeriahan. Ya, seperti kita merayakan misalnya peringatan Maulid Nabi, juga dalam memperingati Bi'tsah itu ya kita peringati secara meriah. Nah, jadi maksudnya tahun kelima Bi'tsah artinya Nabi sudah diangkat sebagai Rasul. Ya. Ketika itu tentunya beliau berusia 45 tahun. Karena beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun. Dan lahir di Mekah di rumah ibundanya Hazrat Khadijah salamullah alaiha. Ya, sebagaimana permasalahan ini dinukil dari Imam Baqir dan Imam Shadiq alaihissalam. Ya. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi mulia di Mekah di antara sebahagian sahabat-sahabat, di antaranya ada Amirul Mukminin Ali, ada Ammar bin Yasir, ada Hamzah, ada Abbas dan lain-lainnya sedang duduk-duduk. Lantas Jibril dengan kebesarannya, dengan haibah serta kebesarannya turun ya sedemikian sehingga sayapnya itu membentang antara timur dan barat alam bumi maksudnya. Dia datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ya istilahnya menyeru, wahai Muhammad, ya Tuhan Maha Tinggi memberi salam kepadamu serta memerintahkanmu untuk menjauhi Hazrat Khadijah selama 40 hari. Ya. Lalu Nabi SAW selama 40 hari itu tidak pergi ke rumah Hazrat Khadijah. Beliau tinggal di rumahnya Fatimah binti Asad, ibunya Amirul Mukminin. Jadi Fatimah binti Asad ini seorang perempuan sedemikian besar yang ketika hendak melahirkan Imam Ali itu yang terbuka Ka'bah itu. Jadi masuk di dalam Ka'bah melahirkan Imam Ali alaihissalam. Jadi Nabi berada di rumah Fatimah binti Asad ini selama 40 hari tersebut, di mana beliau pada hari-hari itu berpuasa dan pada malam-malam harinya itu beribadah hingga subuh. Nah, setelah menyelesaikan 40 hari, Mikail membawakan satu
apalagi baki, satu baki di mana di situ ada makanan surga. Ya, jadi membawakan Nabi satu baki di mana terdapat makanan surga dan berkata, ya, Tuhan berfirman, malam ini kamu berbuka dengan makanan ini. Ya. Makanya ketika Nabi sudah menyelesaikan puasa, beliau berbuka puasa dengan itu. Ya, setelah itu Jibril berkata kepada Nabi. Jadi ada dua nabi, ada dua malaikat terlibat dalam peristiwa ini yang dinukil dalam riwayat ini, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya. Lantas malaikat Jibril berkata kepada Nabi, sekarang ya istilahnya pergilah ke rumahnya Khadijah dan dengannya tidurlah bersamanya. Ya. Tuhan menginginkan malam ini ya akan menciptakan ya keturunanmu, ya, yaitu suatu keturunan yang suci. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini terdapat poinnya yaitu almarhum muhaddis Qumi berkata, ya, Nabi muhaddis Qumi ini tidak salah, beliau lah yang menulis Mafatihul Jinan itu, di buku yang selalu kita gunakan untuk ketika berdoa, berziarah dan melihat amal-amal Mafatih Jinan. Tidak salah ditulis oleh almarhum muhaddis Qumi ini. Ya. Nah, beliau berkata bahwasanya Nabi itu istilahnya memisah dari Hazrat Khadijah selama 40 hari itu ya menunjukkan bahwa Nabi mempersiapkan diri untuk mendapatkan hadiah ilahi. Ya. Ada disebut tuhfah. Tuhfah itu hadiah atau sesuatu yang sangat bernilai. Ya. Jadi Nabi dalam persiapan untuk mendapatkan hadiah ilahi wujud suci Hazrat Fatimah. Ya, salamullah alaiha. Nah, di dalam ziarah Hazrat Siddiqah Kubra yaitu Fatimah juga diisyaratkan tentang masalah ini. Ya, yaitu wasalli alal batulit tahira Fatimah binti Rasulika wa bid'ati lahmihi wa samimi kalbihi wa fildati kabidihi wan nahbatin min kalahu. Nah, di sini ada kata tuhfa. Wa tuhfati khasasta biha wasiyahu. Jadi ada ziarah terhadap Hazrat Fatimah namanya ziarah Hazrat Siddiqah Kubra. Ya, saya sendiri sepertinya belum pernah baca ziarahnya. Ya, tentu bisa kita merujuk kepada kitab Mafatihul Jinan. Kita kan biasanya baca ziarah itu atau ketika syahadat atau ketika wiladah kita baca ziarah terhadap Hazrat Fatimah. Saya tidak ingat adakah kata-kata ini. Ya, wasalli alal batulit tahira, ini semacam titik-titik. Fatimah binti Rasulika wa bid'ati lahmihi wa samimi kalbihi wa fildati kabidihi wa nukhbati min kalahu wa tuhfati khasasta biha wasiyahu. Nah, ini poin pertama. Jadi pada hakikatnya Nabi memisah dari Hazrat Khadijah selama 40 hari itu untuk mempersiapkan dirinya mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu seorang putri ya, yang suci, yaitu Hazrat Fatimah Zahra. Nah, saya pikir siapa yang mau mengamalkan bisa. Kalau kita ini tua-tua tidak bisa mengamalkan 40 hari misalnya tidak ketemu dengan istri, ya. Tapi bukan 40 hari misalnya meninggalkan istri, tapi pergi ke warkop atau pergi tempat-tempat yang lain misalnya. Ya, 40 hari itu berdiam di rumah, berpuasa, kemudian malam harinya ya intens beribadah pada Tuhan. So, memang salah satu cara untuk mendapatkan anak yang baik ya memperbaiki diri.
berusaha membersihkan diri. Kalau kita lagi dalam kondisi tidak bersih, kemudian anak ini cikal bakalnya dari kondisi kita itu juga anaknya misalnya ya istilahnya tidak berkualitas sebagaimana yang kita inginkan, kualitasnya maksudnya ya. Tetap anak yang anak lahir, setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, tetap dia lahir secara fitrah. Tapi kalau ada kondisi kesiapan, kita persiapkan memang dengan berbenah diri ya, dan dari hasil itu mendapatkan istilahnya cikal bakal anak ya, itu kualitasnya istilahnya ya ada kualitas di mana potensinya itu bisa cepat ya. Kita kan bisa melihat fenomena itu, ada misalnya anak cepat misalnya bisa mendapatkan pengetahuan hafal Quran ya, atau pemahaman agama yang berat-berat dan lain sebagainya, akhlaknya baik misalnya dan itu hasil daripada kondisi orang tua. Makanya ya ini kan satu kuliah khusus, misalnya suami istri itu ketika ingin memang membentuk anaknya sejak dini sebelum dia lahir itu sudah ada proses pembersihan kedua orang tua, dan ketika anak lahir juga proses di dalam menterbiah anak sejak kecil itu ada di ajarannya dalam tarbiyah ahlul bait ya, itu sangat kompleks ya permasalahan tersebut ya. Misalnya ketika hamil bagaimana suami bersikap kepada istri ya, ketika sudah lahir bayinya, ibunya ya, dalam kondisi selalu bersih suci ya, menyusui anaknya dan sebagainya. Nah, poin kedua yang perlu kita ketahui bahwa ya istilahnya Nabi memisah dari Hazrat Khadijah ini menunjukkan juga tentang apa yang akan dia peroleh adalah suatu hal yang sangat besar ya, menunjukkan kebesaran Hazrat Fatimah sebagai perempuan alam semesta, yaitu Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kan gini, Nabi kalau kita jumpai di dalam penjelasan riwayat itu ya, jadi kita tidak selidiki dari segi sanadnya, kesahihannya dan lain sebagainya, tapi terdapat riwayat tersebut ada dua, Nabi melakukan amalia 40 hari ya. Rata-rata fuqaha kita itu banyak yang membidahkan itu amalan 40 hari ya. Tapi sebenarnya amalan 40 hari itu banyak istilahnya dasarnya bisa kita lihat dari ayat suci Al-Quran maupun riwayat. Misalnya kalau dari ayat suci Al-Quran penjelasan tentang Nabi Musa, mikat Nabi Musa itu 40 hari untuk mendapatkan kitab suci ya. Kemudian terkait masalah riwayat ada banyak riwayat ya. Salah satu diantaranya tentang amalan 40 hari. Jadi siapa yang ikhlas di dalam amal 40 hari maka akan nampak hikmah dari akan memancar hikmah dari kalbunya kepada lisannya, itu terdapat riwayat. Nah, terkait masalah Nabi itu kita akan temukan 2 kali Nabi melakukan 40 hari ya. Pertama, Nabi melakukan 40 hari itu di Gua Hira ya, menurut hadisnya. Jadi Nabi sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira itu melakukan amalan 40 hari ya. Nah, yang kedua adalah riwayat barusan tadi yang kita bacakan. Jadi Nabi juga untuk mendapatkan putri Hazrat Fatimah ini adalah melakukan amalan 40 hari. Ya, sebagaimana mendapatkan wahyu kenabian adalah sedemikian besarnya bagi seorang manusia untuk terpilih sebagai nabi dan rasul sehingga melakukan amalan 40 hari. Nah, tentu yang Hazrat Fatimah ingin Nabi peroleh juga ini, sehingga melakukan amalan 40 hari sangatlah besar dan sangat agung. Nah, yang ketiga, ini tadi sebetulnya yang ketiga inilah ya saya jelaskan bahwa
antara iktikaf 40 hari Nabi ya untuk mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya itu terkait masalah pengangkatannya sebagai nabi. Sementara ini untuk mendapatkan hadiah ilahi, tuhfah ilahi. Ya. Karena dengan Hazrat Fatimah ini kan Nabi nanti mendapatkan buah imamah dan wilayah dari keturunan Hazrat Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Ya. Nah, di sini juga terdapat penjelasan yang panjang yang mungkin saya tidak bisa jelaskan, tapi intinya terkait juga masalah kelahiran Hazrat Zahra. Ya, di mana riwayat ini Imam Shadiq dari ayahnya dan beliau dari kakeknya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda, wahai manusia, apakah kamu tahu bagaimana Fatimah itu diciptakan? Jadi Nabi bertanya kepada manusia, bagaimana Fatimah itu diciptakan? Nah, mereka tentu menjawab, ya, Tuhan dan Rasulnya lebih tahu. Nah, saya simpelkan, menurut penjelasan riwayat ini, jadi Hazrat Fatimah itu dicipta, istilahnya menurut riwayat ini dari keringat Jibril. Ya. Jadi dia itu dari keringat Jibril. Di sini ada kata kaf ram kaf. Kalau bahasa Persia saya juga tidak tahu baca karena barusan lafaznya saya jumpai, apakah dibaca kurkha, ya. Tapi kalau saya merujuk di tadi itu maknanya rambut. Nah, saya berpikir mungkin maksudnya keringat Jibril dan bulu-bulunya, ya. Ya, karena rambut maknanya salah satu diantaranya, ada juga maknanya adalah kembang, tapi tidak sepertinya berhubungan kalau kembang dimaknai. Tapi keringat dan bulu-bulu Jibril misalnya bisa mungkin, tapi ala kulli hal saya tidak tahu persis maknanya itu, ya. Juga di sini tidak ada bahasa Arabnya, itu menjadi susah karena tidak disajikan beliau bahasa Arabnya, ya. Tapi beliau ambil dari Allama Majlisi Biharul Anwar jilid 43 halaman 18, dan juga riwayat ini terdapat di Tafsir Furat halaman 321. Ya. Jadi Hazrat Fatimah menurut penjelasan ini dari keringat Jibril, dan taruhlah itu tadi kalau kita memaknai bulunya, ya. Nah, tentu masyarakat heran sehingga mereka bertanya, ya. Ya. Ini perkara adalah muskil, perkara yang berat, perkara yang sulit. Ya. Karena engkau mengatakan bahwa Hazrat Fatimah itu pertama dia adalah manusia, ya. Dia adalah apa istilahnya, malaikat manusia dan bukan manusia. Lalu engkau menambahkan bahwa dia dicipta dari keringat, dan itu tadi, ya, saya tidak tahu maknanya persis. Qurb Jibril itu apakah maksudnya sayap atau bulu sayap Jibril, ya. Nah, lantas Nabi menjelaskan, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Tuhan menghadiahkan, ya, suatu apel surga kepada saya, yang mana Jibril membawanya kepada saya. Tapi ketika itu dia melengketkan pada dadanya. Nah, Jibril berkeringat. Jadi ada makna-makna yang sulit kita pahami. Kalau kita yang sudah belajar filsafat sudah berat memaknai ini. Jibril berkeringat, bukankah Jibril ini maujud non materi? Kok non materi ada bahasa keringat? Ya, susah kita maknai. Ya, kita sekarang paham saja atau istilahnya baca saja yang riwayat. Jadi Jibril berkeringat, ya, dan kemudian muncul juga keringat dari apel itu. Ya, tambah kita istilahnya
tak bisa pahami. Nah, kemudian bercampurlah kedua keringat tersebut, yakni keringat malaikat Jibril dengan keringat Abel. Ya. Dia menjadi satu. Ya. Kemudian Jibril berkata padaku, ya wahai Rasul Tuhan, salam dan rahmat serta berkat Tuhan atasmu. Ya, saya pun menjawab, wahai Jibril, salam dan salam atasmu. Ya. Jibril berkata, Tuhan menghadiahkan kamu suatu apel surga. Ya, lantas saya mengambilnya, saya mencium, saya memandang, dan saya melengketkan kepada dada saya. Ya, kemudian Jibril berkata, ya wahai Muhammad, ya makanlah apel ini. Ya, saya berkata, wahai kekasihku Jibril, apakah saya akan makan hadiah Tuhan? Ya, ya. Jibril alaihissalam berkata, ya, karena Tuhanmu memerintahkan tentangnya hal itu. Ya, lantas saya pun ya membelah dua ya apel itu. Tiba-tiba saya melihat suatu cahaya yang sedemikian bersinar, yang memancar ya dari apel itu. Ya, sedemikian saya takut, yakni ketakutan meliputi wujud saya. Jibril berkata, makanlah. Ini adalah cahaya mansurah. Ya, di sini sebenarnya yang kita juga garis bawahi kata mansurah itu. Ini adalah cahaya mansurah. Jadi dari kata nasarah, nun so'ra, isim maf'ulnya mansuratun, perempuan, muannas dia mansuratun, ya artinya perempuan tertolong kan kalau isim maf'ul. Kalau nasirat perempuan penolong kan gitu, mansurah. Ya. Jadi dia mengatakan makanlah, ini adalah cahaya mansurah Fatimah. Ya. Nah, saya berkata, wahai Jibril, apa itu mansurah? Apa kan? Siapa itu mansurah? Ya. Jibril berkata, ia seorang perempuan yang akan keluar dari sulbimu. Ya. Namanya di langit adalah mansurah dan di bumi adalah Fatimah. Saya berkata, wahai Jibril, mengapa dia dinamakan di langit mansurah dan Fatimah di bumi? Jibril berkata, dia di bumi bernama Fatimah karena ya dia akan menyelamatkan, ya dia akan melepaskan ya para pecintanya dan para pengikutnya dari api neraka. Jadi di sini ada nama pengikut dan ada nama pecinta. Pecinta dan pengikut berbeda, ya. Jadi pertama pecinta, kalau sudah meneladani mereka baru bisa menjadi pengikut. Jadi Syiah itu artinya pengikut. Syiah itu yakni sudah meneladani, ya Imam Ali atau a'immah suci yang lainnya setelah Hasrat Fatimah itu Syiah. Jadi Syiah itu derajatnya lebih tinggi dari pecinta. Kalau pecinta bisa kita cinta, tapi masih pasif, cinta saja. Jadi ada cinta pada diri kita, tapi misalnya disuruh humus, berat humus, tahan. Ya, disuruh salat 51 rakaat sehari, berat sekali. Yang saya bisa 17 kali saja. Ya, itu baru pecinta. Tapi kalau Syiah meneladani, mengikuti. Ya, jadi di sini juga dijelaskan sebab pecinta, tapi untung kalau kita sudah jadi pecinta. Sebab di sini jelaskan sebab pecinta dan pengikutnya, ya, dia akan dibebaskan, dilepaskan dari api neraka. Nah, dan demikian pula musuh-musuhnya itu akan dijauhkan dari kecintaan kepadanya. Ya. Dan ini ucapan Tuhan atau firman Tuhan di dalam Quran, wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Ya, pada hari orang-orang mukmin itu gembira. Ya. Dalam istilah fikih Ahlul Bait, mukmin itu adalah pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait, mukmin. Ya. Jadi wa yauma idzin yafrahul mu'minuna.
pada hari orang-orang mukmin senang, gembira. Binasrillah. Jadi ada kata nasr di sini. Binasrillah. Nun so'ra. Mansura juga dari kata itu. Mansura dari kata nun so'ra itu huruf aslinya. Binasrillah. Ya. Yang dimaksud dari penolong di sini, ya, yaitu Nasrullah itu adalah Fatimah. Jadi dia disebut di langit Mansura karena dia adalah penolong. Binasrillah, dengan pertolongan Allah, karena dia adalah penolong nanti pada hari kiamat. Nah, beberapa poin di sini kita harus tinjau. Pertama, mengapa Jibril berkeringat? Ya, cahaya apa ini yang sedemikian berat? Ya, dan sedemikian, ya istilahnya demikian. Jadi pada dasarnya karena demikian beratnya permasalahan, ya, cahaya serta wujud itu sedemikian beratnya, kan Jibril kan disyaratkan dalam Al-Quran itu salah satu ayat di surah At-Takwir ayat 20 itu di kuwatin indadil arshil makin, di kuwatin yang mempunyai kekuatan. Tapi di sini disyaratkan maksudnya malaikat Jibril itu di kuwatin indadil arshil makin, di sisi yang memiliki ars, makin dia mempunyai kedudukan tinggi. Tapi sedemikian beratnya permasalahan yang ia bawa ini, yaitu dalam riwayat tadi adalah apel tersebut, itu sampai membuat dia berkeringat. Ya, istilahnya kita juga itu kan tidak cuma kadang berkeringat kalau kerja keras, tapi kadang juga ada permasalahan berat kita berkeringat. Pernah mengalami kalau ujian berkeringat dingin, ya, saya biasa lakukan mendapati itu kondisi berkeringat dingin kalau ujian. Saya lihat soal misalnya nomor 1 tidak tahu, nomor 2 tidak tahu Pak, ini aja, mulai mengalir keringat dingin. Ya, biasanya sudah hilang itu apa yang kita, makanya kalau kita teknik ujian, ya pura-pura saja lihat yang berat-berat dulu, jangan langsung lihat semuanya soalnya itu yang berat, karena itu mempengaruhi kita. Langsung lihat yang mudah, oh ya ada mudah. Nah, jadi mulailah kerja yang mudah, terbuka nanti itu kita punya pikiran. Selesai yang mudah, itu kita akan kerja lagi perlahan-lahan yang mudah-mudah berikutnya itu sampai yang susah juga nanti itu, meskipun tidak semuanya ditahu, tapi ada saja sela-sela yang bisa kita beri jawaban. Jadi itu teknik kalau kita mengikuti ujian. Itu yang saya alami dalam perjalanan belajar selama, saya hitung-hitung tadi saya punya masa belajar, mau tahu berapa tahun kira-kira? Ya, 40 tahun masa saya belajar. Ya, SD, SMP, SMA 12 tahun, tambah kuliah 8 tahun. Jadi saya kuliah di Unhas itu jurusan manajemen fakultas ekonomi 8 tahun kuliahnya. Jadi 12 tambah 8 20 tahun kan. Nah, pergi di RAN belajar, ya, S1 lagi, S2 lagi sampai S3-nya itu juga 20 tahun. Nah, 20 tambah 20 40 tahun. Saya bilang begini, makanya saya belajar 40 tahun. Akhirnya untuk menghibur diri kan ada riwayat utlubul ilm minal lahdi minal mahdi ila lahdi, kan menuntut ilmu dari lahir sampai mati. Jadi kita juga tetap ya terus belajar. Saya juga masih sering misalnya buka channel di YouTube itu pelajaran, ya beliau-beliau yang dulu guru saya atau siapa saja dengar-dengar lagi, kan masih belajar. Jadi kita ini belajar terus insyaallah. Jadi tidak perlu kita istilahnya berpikir tidak berhenti belajar terus ya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kita harus tinjau dalam berhubungan riwayat tadi, bahwa tabiat hasrat Sahara itu adalah tabiat surga. Dia merupakan sari dari alam malakut dan malaikat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hadiah. Ya, hadiah bagi Nabi suci Islam sallallahu alaihi wasallam. Ya, alamat pengungkapan kecintaan kepada Nabi dari Tuhan. Jadi Tuhan cinta nabinya, ya mengaruniai ya hadiah. Ya,
Nah, alamat pengungkapan kecintaan Tuhan kepada nabinya dengan wujud Hazrat Fatimah Az-Zahra ini. Jadi itu adalah pengungkapan kecintaan Tuhan sebagai bentuk hadiah kepada Nabi. Ya. Dan Nabi sendiri ketika melihat Hazrat Fatimah, ya, apalagi di sini ada riwayat Nabi Islam ketika dia memandang Fatimah, yakni dia sebenarnya mengingat Tuhan, ya, bahwa wahai Ahmad, saya menyukaimu. Jadi pertanda bahwa istilahnya dia seolah-olah melihat Tuhan atau mendengar perkataan Tuhan bahwa wahai Ahmad, saya menyukaimu. Ya. Nah, yang keempat, Nabi sendiri apabila dia rindu kepada surga, dia mencium Hazrat Fatimah. Ya. Jadi apabila Nabi mencium Hazrat Fatimah, ya, pada hakikatnya dia mencium hadiah kekasihnya, yakni hadiah Tuhan. Ya, itu poin-poin tadi dari aspek itu. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa aspek yang harus kita tinjau dari segi pendekatan irfanikah atau apakah tentang misalnya keringat Jibril, apel berkeringat, kemudian bersatu keringat Jibril dengan keringat apel bersatu. Ini hal-hal yang sifatnya kita tidak bisa jelaskan. Nah, hal yang lain perlu kita bahas pada kesempatan ini bahwasanya Hazrat Fatimah itu sudah berbicara sejak di perut ibu. Ya. Jadi terdapat riwayat menjelaskan bahwa Hazrat Fatimah itu sudah berbicara sejak dalam perut ibu. Ya. Dinukil dari Hazrat Khadijah. Kanat Fatimah tuhadditsu fi batni ummiha walamma waladat waqa'at hina waqa'at alal ardi sajidah rafi'a isbaha. Jadi beliau menurut Hazrat Khadijah, yakni dinukil dari Hazrat Khadijah bahwa Hazrat Fatimah itu berbicara di perut ibunya. Dan tatkala beliau lahir, ya, beliau lahir di atas bumi dalam keadaan sujud, serta jari-jari tangannya itu terangkat ke atas. Ya. Saya pikir ya, jadi ini kitab, kalau misalnya kita lihat literaturnya ini, sumbernya adalah Zakhairul Uqba halaman 45, Nazhatul Majalis juz 2 halaman 227, Qadi Nurullah Sustari di dalam kitab Ihqaqul Haq juz 10 halaman 12. Kita lihat sumbernya itu tidak ada misalnya sumber hadis, ya, misalnya kitab Biharul Anwar ka, Al-Kafi ka, At-Tahzib ka, ya, atau kitab hadis. Kan kalau di dalam Syiah itu ada 4 muktabar kitabnya, ya, dijadikan rujukan yang muktabar. 4 kitabnya itu kan Al-Istibsar, At-Tahzib, Mayahdurul Faqih dengan Al-Kafi. Itu 4 kitab. Seperti kitab Biharul Anwar itu dia istilahnya riwayat-riwayatnya tidak tersaring. Jadi kalau majelis mengumpulkan saja riwayat sedemikian banyak yang bisa beliau kumpulkan, ya. Nah, kalau kita lihat sumbernya ini kan istilahnya tidak kepada salah satu kitab yang disebut sebagai kitab riwayat, tapi misalnya dalam sebuah tulisan. Tapi boleh jadi kan mereka yang menuliskan ini ada sumbernya istilahnya. Beliau ini dapati dari sumber yang istilahnya menjadi sumber ilmiah lah, ya, dalam penulisan. Nah, maksud saya memang kitab ini saya lihat juga kalau kita mau kritisi ya tidak memuat misalnya sumber dalilnya itu dari sumber yang sangat dijamin kemuktabarannya, ya, seperti itu. Tapi ya menyinggung berbagai permasalahan dan
mengambil dari berbagai sumber. Nah, kemudian lisan Hazrat Fatimah itu sudah istilahnya mengucapkan kalimat syahadat, ya. Artinya ketika lisan Hazrat Fatimah itu sudah berbicara gitu, ya, itu sudah mengucapkan kalimat syahadatain, di mana ucapannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna abi, ya, Rasulullah sayyidal anbiya wa anna abi Rasulullah sayyidul anbiya wa anna ba'li sayyidul ausiya wa anna waladi sayyidul asbat. Ya, artinya kalau kita mana ini kan riwayat ini, kalau riwayat ini sudah dia sumbernya Allamah Majlisi Biharul Anwar juz 16 halaman 80, Syekh Abbas Qumi Muntahal Amal juz 1 halaman 247 sampai 251. Jadi ada sumbernya yang sudah merupakan kitab rujukan. Ya. Apa artinya? Bahwa tentunya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa ayahku Rasulullah penghulu para nabi, dan di sini dia sudah sebut bahwa suamiku adalah penghulu wasi, dan bahwa anakku adalah penghulu para keturunan atau anak-anak. Ya. Nah, di sini banyak muncul iskal, ya, terkait masalah ini. Pertama, sebahagian mengiskal bahwa bagaimana mungkin seorang bayi itu berbicara. Kalau kita tadi di sini kan sebenarnya bukan lagi bayi, masih di dalam rahim berbicara, masih janin. Kan kalau masih di rahim disebut janin. Nanti dia disebut bayi kalau sudah lahir, kan seperti itu kalau dalam tinjauan kita. Ya, pertanyaannya bagaimana, ya, istilahnya seorang bisa berbicara dalam masa masih bayi. Nah, kalau ini ada sandaran Qur'aninya, bahwasanya seorang bayi masih menyusu itu sudah berbicara. Itu dikuatkan dengan ayat suci Al-Quran ketika Nabi Isa di dalam membela ibunya, Siddiqah Hazrat Maryam, ketika berbicara. Jadi ayat suci Al-Quran itu di dalam surah Maryam ayat 30 sampai 31, di situ ucapannya Nabi Isa. Ya. Jadi ketika para Bani Israel ini, pemuka-pemuka Bani Israel dan Bani Israel ini melihat Hazrat Maryam membawa seorang bayi, menggendong seorang bayi, mereka menuduh bahwa mereka misalnya sudah melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa bisa ada bayi? Nah, tentu Hazrat Maryam tidak bisa menjawab sendiri. Kemudian Hazrat Maryam merujuk kepada sang bayi, ya, istilahnya yang menjelaskannya itu. Mereka juga heran, kok bisa bayi yang kita mau rujuki. Nah, disitulah ketika itu Nabi Isa alaihissalam menurut ayat suci Al-Quran berbicara, qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi bayi itu berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku seorang nabi dan menjadikanku mubarak di mana saja aku berada, serta mewasiatkanku salat zakat selama aku hidup. Jadi itu dalilnya bayi bisa berbicara, istilahnya. Nah, kalau Hazrat Fatimah ini berbicara dalam kandungan, tapi tidak ada permasalahan berbicara dalam kandungan serta masih bayi menyusu, yang jelas dalam kondisi belum bisa berbicara, bisa berbicara. Ya, dalam kandungan ya bisa saja. Ya, kalau tidak salah ada filosof juga yang mengafirmasikan bahwa asa di dalam kandungan itu juga memang bisa istilahnya terjadi komunikasi. Ya, kayak bisa saja misalnya dalam bentuk lisan saja dengan orang tua. Tumbuh-tumbuhan saja mempunyai kesadaran, ya. Bahkan bebatuan saja bisa berbicara.
batu-batu bisa berbicara. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Nabi mengambil pasir, memperlihatkan pada sahabatnya, pasir berbicara kepada Tuhan. Nah, jadi bukan sesuatu perkara yang mengherankan bisa berbicara. Jadi istilahnya kualitasnya maujud itu pertama dengan kualitas yang berhadapan dengannya. Kalau kita menggenggam pasir, bisa saja kualitas pasirnya berbicara bertasbih pada Tuhan, tapi kualitas kita tidak punya untuk bisa memahaminya, kan begitu ya. Tapi kualitas Nabi ya seperti itu, bahkan bisa mentransformasi kepada orang lain untuk bisa mendengarkannya. Kalau misalnya tidak ada nabinya, pasirnya dikasih pindah kepada orang itu, tidak bisa dia dengar, ya seperti itu. Jadi mukjizat itu bisa begitu bentuknya. Selain yang mendapatkan, dia bisa transformasi bermanfaat bagi orang lain juga, kepada orang lain. Sama misalnya Imam Ali Zainul Abidin, dia bisa menyaksikan rupa-rupa orang yang bertawaf. Imam Ali Zainul Abidin atau Imam siapa? Ya, Imam Ali Zainul Abidin. Ya, dia semua bisa melihat wajah asli orang yang bertawaf, bukan manusia tapi berbentuk hewan. Dia bisa pindahkan juga kepada sahabatnya. Dia usap saja mukanya, langsung pandangannya terbuka dan dia menyaksikan, manusia sedikit sekali, yang banyak adalah hewan-hewan, kan seperti itu. Jadi tingkat kemampuan mukjizat bisa sampai seperti itu. Jadi di sini adalah hasrat Fatimah kualitasnya, dan yang mendengarkan kualitasnya juga adalah hasrat Khadijah. Ya, salamullah alaihima. Mungkin kalau misalnya ada orang yang memasang telinganya tidak bisa dengar, seperti itu. Jadi ini permasalahan lain. Ya, saya pikir ini kita akan ini berapa lama? Ya, saya pulang ini yang bahaya kemalaman. Ya. Saya langkai ada beberapa poin di sini. Ya, saya tidak singgung. Tadi itu iskalannya tadi dan jawabannya. Kemudian dapat juga iskalan ini sebahagian dari ilmuwan Ahlus Sunnah. Ya, iskalannya begini. Kalau menurut Ahlus Sunnah sebagian, ya, tidak semuanya. Kelahiran Hazrat Fatimah itu dia 5 tahun sebelum bi'tsah. Ya. Jadi kalau dia lahir 5 tahun sebelum bi'tsah, artinya kelahiran Hazrat Fatimah itu bukan pada fase kenabian. Artinya beliau lahir di luar daripada fase kenabian. Ya. Jadi dengan kebesaran dan proses tadi itu menjadi ternafikan. Ya. Nah, ini juga boleh jadi ada kemungkinan dengan tujuan yang istilahnya negatif lah, sehingga berusaha mengingkari kebagaimanaan penciptaan Hazrat Fatimah. Ya, karena dengan menetapkan masalah kelahiran itu bahwa beliau lahir istilahnya 5 tahun sebelum bi'tsah, maka riwayat atau hadis yang menunjukkan istilahnya Nabi memakan buah surga baru istilahnya tidur dengan Hazrat Khadijah, sehingga dari situlah akan muncul Hazrat Fatimah, dan itu menjadi ternafikan. Ya. Nah, karena menurut kesepakatan para ulama, ya, baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, mi'rajnya Nabi itu terjadi sesudah bi'tsah. Ya, jadi mi'raj itu terjadi sesudah bi'tsah. Nah, dalam menjawab iskalan ini kita hanya membawakan satu riwayat dari Syekh Sayyuti atau Imam Sayyuti, ya. Imam Sayyuti ini adalah ulama Ahlus Sunnah yang menukil dari Aisyah istri Nabi di bawah ayat pertama surah Isra, ya. Nah, di mana beliau menuliskan Rasul Tuhan bersabda karena beliau naik ke langit dan masuk ke surga. Nah, di sisinya ada sebuah pohon, ya, dari pohon-pohon surga yang datang. Ya.
Di surga sebagaimana sebuah pohon itu sedemikian putihnya dan berkilat, apa istilahnya, daunnya, dan sedemikian bagusnya buahnya, saya tidak pernah melihat di bumi buah seperti itu. Nah, lantas buah itu saya makan, ya. Jadi saya makan sebuah dari buah-buah pohon itu, ya. Yang kemudian buah itulah yang menjadi nutfahnya dari sulbi saya. Jadi nutfah, sperma dari sulbi saya. Nah, kemudian saya turun ke bumi, saya kemudian istilahnya tidur dengan Hasrat Khadijah. Nah, dengannya itulah maka lahir Fatimah. Ya, setiap kali saya rindu mencium surga, ya, maka saya mencium Fatimah. Maksudnya begini, jadi riwayat ini kan menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj yakni setelah kenabian, ya. Karena ulama baik ahlu sunnah maupun syiah menyepakati bahwa Mi'raj itu terjadi pada masa sudah kenabian. Artinya Nabi sudah diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, riwayat ini, ya, kalau poin dua ini sumbernya dari Sayyidi Ad-Durrul Mansur juz 5 halaman 218, ya. Nah, di mana istilahnya menggambarkan Nabi memakan suatu buah, kemudian buah tersebutlah yang terjelma sebagai sperma di dalam sulbinya. Nah, kemudian turun ke bumi, ya, ia istilahnya tidur dengan Hasrat Khadijah, dan dari situlah muncul atau lahir Hasrat Fatimah. Ya. Artinya riwayat ini menguatkan bahwasanya Hasrat Fatimah itu lahir setelah Bi'sa. Sebagaimana penjelasan kita yang pertama tadi, beliau lahir pada tahun kelima Bi'sa. Ya, jadi ini membantah pandangan atau iskalan yang kedua tadi itu. Ya. Nah, riwayat seperti ini juga terdapat di dalam kitab seperti Zakhairul Uqbah halaman 36 wal Mustadrak ala Sahihain. Jadi ada juga kitab hadis namanya Mustadrak ala Sahihain. Maksudnya mustadraknya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu juz 3 halaman 156. Kemudian Tarikh Baghdad juz 5 atau jilid 5 halaman 78. Ya. Nah, itu menguatkan masalah peristiwa Mi'raj tersebut, ya. Kemudian Nabi memakan buah surga, dan dari situlah lahir Hasrat Fatimah. Ya, ini semua para pembesar ulama-ulama Ahlus Sunnah ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya Hasrat Fatimah itu lahir setelah Bi'sa. Ya. Nah, ada lagi iskal ketiga, ya, masalah usianya Hasrat Khadijah. Kan Nabi misalnya di dalam berbagai penjelasan di kitab Ahlus Sunnah itu Nabi usia 25, sementara Hasrat Khadijah 40 tahun, kan gitu. Nah, kalau Nabi berusia 45 lahir Hasrat Fatimah, berarti ditambah juga Hasrat Khadijah 20 tahun, berusia 60 tahun. Bagaimana misalnya dengan usia 60 tahun, apakah perempuan masih melahirkan? Ya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Ya. Jadi tentang usia daripada Hasrat Khadijah. Sebab berasaskan, ya, penukilan bahwa Hasrat Khadijah itu, ya, dalam usia 40 tahun menikah dengan Nabi yang berusia 25 tahun. Ya. Dalam kondisi 45 tahun Nabi, ya, baru Hasrat Fatimah lahir atau dikandung misalnya, kan begitu, ya, berarti Hasrat Khadijah sudah berusia 60 tahun. Ya, apakah seorang perempuan misalnya bisa mengandung dalam usia seperti itu? Jawabannya, ya, pertama, mengandung seorang perempuan dalam usia seperti itu, ya, yaitu 60 tahun bagi perempuan Quraisy itu adalah suatu perkara
tabii, artinya natural, biasa. Jadi begini juga dalam fikih itu kita pahami menopausnya itu selain Quraisy, ya, atau mungkin juga Arab, saya tidak tahu ada punya Arab, tapi di situ misalnya yang pasti selain Quraisy, yakni perempuan Arab Quraisy itu 50 tahun. Jadi kita rata-rata masyarakat kita itu seperti ini Indonesia ini, dia menopausnya 50 tahun usianya. Tapi mereka itu nanti 60 tahun menopausnya. Ya, jadi mereka 60 tahun baru menopaus. Artinya sudah tidak haid dan sudah tidak bisa lagi mengandung. Ya. Jadi perempuan Arab Quraisy itu hal yang masih natural itu melahirkan dalam usia 60 tahun. Nah, itu belum kita tinjau sebagai mukjizat. Kalau mukjizat misalnya ya fenomena melahirkan usia tua, istrinya Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an juga. Ya. Jadi istrinya Nabi Ibrahim Hasrat Sarah kalau tidak salah ya, kalau siapa itu ya. Ya, atau yang paling jelas itu istrinya Nabi Zakaria juga. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ya ke apa istilahnya tempat nyepinya Hasrat Maryam, dia selalu menyaksikan buah-buah atau makanan lah terhidang di situ, sementara kan cuma beliau yang selalu datang, ya tidak ada yang lain. Tapi dia melihat ada benda misalnya atau makanan yang beliau bukan bawa, dari mana? Hasrat Maryam itu dari Tuhan saya. Akhirnya tercetus juga keinginannya untuk punya seorang anak seperti Hasrat Maryam yang suci, yang takwa, yang ini. Maka dijanjilah sama Tuhan ya untuk dikaruniai ya, seorang putra. Nah, dia bilang saya dalam kondisi tua, istriku juga sudah tua, bagaimana kami bisa dapatkan anak? Ya, itulah Tuhan punya kehendak. Ya, itu maksud saya kalau mukjizat. Kalau kita tinjau mukjizat. Tapi kalau kita tinjau natural, ya perempuan Arab Quraisy itu masih melahirkan dalam usia 60 tahun itu masih hal yang bukan luar biasa. Ya. Nah, di samping itu, nah ini yang juga istilahnya sesuatu yang lebih mudah lagi, bahwa pada dasarnya usia Hasrat Khadijah salamullah alaih ketika kawin dengan Nabi itu terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Ya. Jadi usia 40 tahunnya itu tidak pasti, bukan suatu perkara pasti. Ya. Misalnya Ibnu Ahmad Hambali berkata, ya, sekelompok banyak dari ulama dan sejarawan dan muhaddisin perkataan bahwasanya Hasrat Khadijah itu ya menikah dengan Nabi di usia 28 tahun adalah melebihkan atas ucapan yang lain. Ya. Jadi ini siapa lagi tadi ini? Ibnu Ahmad Hambali. Dia berkata sekelompok banyak, sekelompok besar dari ulama dan sejarawan dan muhaddisin bahwasanya ucapan Hazrat Fatimah itu menikah dengan Nabi dalam usia 28 itu istilahnya dilebihkan daripada ucapan yang lain. Ya, ini maksudnya daripada ucapan 40 tahun itu. Ya, kemudian Balazari apa ini? Balazari ya, dalam kitab ya Ansabul Ashraf jilid 1 halaman 98, Alama Majlisi di dalam kitab Biharul Anwar ya dari ucapan Ibnu Abbas menerima ucapan ini. Ya, artinya menerima pandangan bahwa usia Nabi usia Hasrat Khadijah ketika menikah dengan Nabi itu usia 28 tahun. Jadi tidak ada salah. Demikian pula Ibnu Syar Asyub ya Asbalazari dalam kitab Ansabul Asraf dan Abul Qasim Kufi dalam tafsir Quran
dan Sayyid Murtaba dalam Asy-Syafi'i dan Syekh Tusi dalam Tahlis Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa Hazrat Khadijah dalam kondisi dia menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bahasa Persia namanya Dusiza wa Bakira. Bakira yakni masih perawan, ya. Jadi tidak seperti misalnya gambaran dia sudah berusia 40 tahun sudah ini, tapi masih perawan, ya. Yang mana ucapan ini yang dikutip dengan matlab di dalam Al-Anwar Al-Beda mabni bersandarkan bahwasanya Ruqayyah dan Zainab itu sebenarnya bukanlah putri Hazrat Khadijah, ya, tapi itu adalah putri Hala. Hala itu saudarinya Hazrat Khadijah. Kan yang kita sering juga dengar itu bahwa Hazrat Khadijah punya putri, atau Nabi juga bahkan punya putri, ya, Zainab namanya, Ruqayyah dan sebagainya. Ya, ini istilahnya perselisihan, perbedaan pandangan, ya, yang mana mungkin butuh penelitian lebih khusus lagi tentang hal ini. Apakah benar Hazrat Khadijah usia 28 tahun masih perawan, ataukah berusia 40 tahun sudah misalnya janda dan sebagainya. Ala kulli hal. Tapi tidak penting. Maksudnya bahwasanya beliau melahirkan Hazrat Fatimah dalam usia 60 tahun pun itu bisa ditakyid dengan beliau sebagai seorang perempuan Quraisy misalnya. Saya kira kita sudah kemalaman, jadi kita sampai di sinilah dulu pertemuannya. Meskipun saya sebenarnya sudah berencana untuk menyelesaikan pasal pertama ini, ya, tapi ada persoalan tidak terlalu susah. Misalnya anak keturunan Hazrat Siddiqah itu, jadi anak keturunan Hazrat Fatimah itu ada 4, ya. Yang terkenal di kita itu kan 3, sering kita lupa itu Ummi Kalsum. Ummi Kalsum juga itu adalah putri daripada Hazrat Fatimah, bahkan 5, ya, Imam Hasan, Imam Husain, Hazrat Zainab, Hazrat Ummi Kalsum dengan Hazrat Muhsin yang beliau syahid dalam janin, ya. Jadi itu merupakan keturunan Hazrat Fatimah, ada 5. Kemudian di sini ada kunyah Hazrat Fatimah, terbahas agak panjang lebar, ya, pembahasan tentang kunyah ini, ya. Tapi nantilah kita singgung sedikit sebelum kita masuki pasal kedua. Pembahasan pasal keduanya itu nama-nama daripada Hazrat Fatimah. Jadi Hazrat Fatimah itu punya beberapa nama, di mana semua nama-nama itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan serta keagungan beliau salamullah alaiha. Ya, saya pikir penting kita mengenal seorang sosok perempuan yang sedemikian agung, sedemikian ditinggikan oleh ayat suci Al-Quran, sedemikian diagungkan oleh riwayat lisan Ma'sumin alaihissalam, ya, di mana dengan kita mempelajari dan mengetahui beliau, ya, kita sebenarnya sudah menjalankan juga satu, bukan mungkin kewajiban seperti kewajiban bagaimana, ya, tapi mengenal pribadi-pribadi manusia suci ini, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, A'immah Ma'sumin alaihissalam seperti Amirul Mukminin, Imam Hasan. Itu kalau kita bisa memahami mereka, ya, dengan mudah mungkin kita bisa merefleksikan, ya, di dalam kehidupan kita dalam bentuk meneladani kehidupan mereka. Karena tanpa mengenal, ya, tentu kita terjauhkan daripada ajaran mereka. Ada pepatah kita, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk menjadi pecinta, ya, para a'immah, pecinta Ma'sumin, pecinta Nabi, pecinta Hazrat Ma'sumin, pecinta Hazrat Zahra, terlebih dahulu pertama adalah mengenalnya, yakni mema'rifatinya dalam berbagai ruang lingkup kehidupannya. Itu penting. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.